Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat tentunya. Hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan mata kuliah mikroteknik. Terlebih khusus, hari ini kita akan membahas mengenai pewarnaan. Sebelumnya, marilah kita mulai perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kelancaran dan kesehatan tentunya. Oke. Sebelumnya, mungkin saya sedikit bercerita bahwa perkuliahan minggu kemarin kita sudah sedikit ya membahas mengenai salah satu teknik, yaitu adalah metode parafin. Mulai dari fiksasi, sebelumnya pembedahan, nekropsi, kemudian trimming, kemudian setelah itu kita fiksasi, kemudian dealkoholisasi, dehidrasi, setelah dehidrasi, kemudian embedding, kemudian pemotongan section, kemudian pewarnaan. Yang kemarin saya contohkan itu adalah pewarnaan hematoxylin. Sedangkan ternyata bahwa jenis pewarnaan itu sangat banyak sekali. Ada ribuan jenis pewarnaan yang bisa kita pakai, yang kita bisa gunakan tergantung dari kebutuhan yang kebutuhan dari kita sendiri. Kira-kira kita ingin mewarnai dalam sudut pandang yang seperti apa. Oleh karena itu, pada pertemuan hari ini saya sedikit membahas mengenai pewarnaan khusus, terlebih apa yang dimaksud dengan histokimia dan IHC. Setelah itu kemudian kita akan mengulas sedikit tentang Woolmon yang kemarin kalian praktikumkan, dan ada sedikit pewarnaan tulang yang saya sebut sebagai Arab. Oke, untuk yang pertama saya akan sedikit membahas mengenai histokimia dan imunohistokimia yang merupakan salah satu pewarnaan khusus dalam tahap pewarnaan metode parafin. Tapi sebelumnya saya persilakan kepada teman-teman untuk menanyakan atau ingin bertanya jikalau pertemuan kemarin pada saat recording ada beberapa yang masih belum jelas. Kenapa? Karena untuk belajar ini teman-teman harus paham dulu konsep dari metode parafin. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Cukup jelas kemarin untuk yang parafin? Jelas, Pak. Oke, cukup jelas ya. Nanti kalau yang kurang jelas bisa dilihat lagi, tetapi semoga teman-teman sudah paham sehingga apa yang kita diskusikan hari ini teman-teman juga insya Allah bisa jauh lebih paham lagi. Yang pertama seperti ini, sesuai dengan yang tadi saya jabarkan mengenai pewarnaan yang sudah saya jelaskan pada metode parafin, itu adalah HE. Tapi ternyata memang berbagai macam pewarnaan ini kita bisa lakukan selain HE. Kalau kita lihat ini adalah salah satu contoh pewarnaan HE, di mana kita bisa melihat komponen inti sel dengan sitoplasmanya yang merupakan ciri karakteristik dari pewarnaan dari HE. Namun, dengan warna yang sama seperti ini, kita tidak bisa mengidentifikasi perbedaan masing-masing dari sel, masing-masing dari struktur, atau masing-masing dari tugas atau mekanismenya. Sehingga kalau misalnya kita ingin melakukan sebuah diagnosa, seorang dokter ingin melakukan diagnosa dan teman-teman semua adalah teknisi atau asisten dari laboratorium tersebut, apa yang harus kita kerjakan? Banyak sekali instansi-instansi yang bekerja di laboratorium patologi anatomi, seperti rumah sakit, kemudian balai kesehatan atau dinas kesehatan hewan seperti itu, balai veteriner ya, kemudian ada laboratorium forensik dan lain sebagainya.
Di sana biasanya teman-teman semua itu akan disodorkan berbagai macam jenis pewarnaan. Tetapi memang yang namanya standar atau pewarna standar itu adalah hematosilin elsin. Nah, pewarnaan khusus tadi itu kemudian kita bisa lakukan diagnosa lebih jelas lagi atau lebih spesifik lagi apa yang ingin kita amati dan apa yang ingin kita lihat. Sehingga di sini ada yang namanya pewarnaan khusus, di mana pewarnaan khusus itu saya jeniskan ya atau saya bagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah histokimia, kemudian yang kedua adalah imunohistokimia. Perbedaannya di mana? Perbedaannya dengan istilah yang ada di sini, yaitu adalah imun. Jadi yang namanya imunohistokimia itu adalah melibatkan reaksi seperti imunitas, yaitu adalah reaksi antibodi dengan antigen. Sedangkan kalau histokimia itu hanya melibatkan antara reaksi kimia pada pewarna dengan yang ada pada jaringan. Oke, sekarang saya akan fokus pada jaringannya sendiri. Jaringan atau sel, kumpulan dari sel, teman-teman sudah belajar yang namanya biologi sel, di mana komponen dari sel itu terdiri dari berbagai macam jenis molekul. Sel itu tersusun atas protein, karbohidrat, lipid, dan lain sebagainya. Bahkan sel dapat menghasilkan ya dari inti sel, proses transkripsi, translasi, dan lain sebagainya yang kemudian menghasilkan asam-asam amino ataupun dia akan menghasilkan protein. Hubungannya di mana? Nah, karakteristik komponen yang khas, contoh kita belajar dulu waktu histologi yang namanya jaringan ikat, itu dia memiliki cairan ekstraseluler atau kita sebut sebagai matriks. Nah, matriks ini ternyata antara sel yang ada di jaringan ikat pada organ satu dengan organ yang lainnya itu berbeda-beda. Dari situ kemudian kita bisa mendeskripsikan bahwa senyawa kimia yang ada pada matriks ekstraseluler tersebut pun juga akan berbeda. Itu baru matriksnya, belum komponen dari jaringannya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga sudah belajar mengenai jaringan epitel atau sel-sel epitel, di mana ada beberapa sel epitel yang kemudian dia akan mensekresikan atau menghasilkan suatu komponen senyawa tertentu, baik itu hormon, enzim, dan lain sebagainya. Nah, itu pun juga akan menghasilkan suatu reaksi kimia yang berbeda. Nah, permainan dari reaksi-reaksi kimia dengan komponen-komponen yang ada ini, itu kemudian akan menghasilkan suatu warna yang berbeda. Sehingga ini menjadi pewarnaan khusus. Sedangkan kalau misalnya kita balik lagi ke imunohistokimia itu melibatkan komponen antibodi dengan antigen. Antigennya siapa? Antigennya itu yang ada di dalam tubuh atau di dalam sel tersebut. Karena kita tahu yang namanya sel, jaringan, dan organ atau komponen dari organisme itu pasti memiliki yang namanya protein-protein antigen yang kemudian dia akan berbeda pada setiap sel ataupun setiap jaringannya. Sehingga kalau kita ingin mendeteksi apakah kita ingin melihat suatu sel tertentu yang secara spesifik berbeda, itu kita bisa gunakan yang namanya IHC atau imunohistokimia. Nah, di sini saya akan kasih contoh fungsinya belajar histologi itu untuk apa sih? Nah, misalnya ada seorang pasien yang kemudian dia terkena diagnosa tertentu, dia keracunan, atau misalnya dia terkena suatu patogen tertentu yang menyebabkan penyakit, dan kemudian kita amati, ternyata di dalam jaringan tersebut tumbuh jamur. Bagaimana cara kita mendeteksinya? Paling gampang seperti ini, teman-teman semua. Komponen histokimia ini juga tidak semerta-merta harus ada di dalam tubuh kita. Yang tidak ada di dalam tubuh kita itu kita bisa deteksi. Contohnya, kalau misalnya di dalam tubuh itu ada patogen yang berupa jamur, kemudian dia hinggap dan istilahnya berkembang biak di dalam tubuh kita, bagaimana cara kita mendeteksi bahwa itu ada jamur? Karakteristik yang khas pada jamur itu adalah dia memiliki yang namanya dinding sel, karena dia memiliki beberapa kemiripan dengan tumbuhan. Struktur dinding sel itu juga merupakan komponen karbohidrat. Nah, senyawa-senyawa karbohidrat penyusun dari dinding sel tersebut, itu kita bisa deteksi menggunakan reagen ya, atau menggunakan pewarnaan histokimia ini, sehingga kita bisa membandingkan, oh ya memiliki dinding sel saja yang kemudian akan terwarnai.
Sedangkan yang dia tidak memiliki dinding sel, itu dia tidak akan terwarnai. Nah, ini yang menjadi pewarnaan khusus yang lebih spesifik dibandingkan kita menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin. Dari situlah kemudian dokter atau dokter itu akan mendiagnosa kira-kira pasien ini akan mengalami pasien ini mengalami penyakit apa. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari belajar histokimia. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, contohnya apa? Banyak ya. Mungkin saya akan memberikan 4-5 contoh mengenai jenis-jenis dari pewarnaan khusus ini, termasuk histokimia. Sebenarnya banyak sekali pewarnaan khusus, bahkan ada ribuan, tetapi memang tidak bisa disampaikan satu persatu. Habis nanti hanya menyampaikan jenis-jenisnya saja. Sehingga nanti mungkin saya akan memberikan referensi, kalau bisa upload buku, insya Allah nanti saya akan ada beberapa PDF yang teman-teman bisa baca. Kemudian di situ ada beberapa resep ya, formula untuk membuat suatu pewarna tertentu. Yang kemudian kalian bisa kombinasikan atau kalian buat sesuai dengan kebutuhan penelitiannya masing-masing. Oke, di sini saya akan kasih contoh salah satu pewarna yang saya sebut sebagai MAF atau Mallory Acid Fusin. MAF ini sebenarnya digunakan untuk mendeteksi jika kita melihat struktur yang ada kolagen, yang ada hialin, tulang rawan, ataupun jaringan ikat, yang kemudian kita gabungkan dengan sel-sel yang lain, contohnya pembuluh darah, ataupun kita bisa melihat bagian epitel. Jadi kita bisa melihat pada bagian kulit, ataupun kita ingin melihat pada bagian tulang. Jadi kita ingin melihat struktur di mana banyak sekali jaringan ikatnya, itu kita bisa pakai yang namanya MAF. Kenapa? Karena MAF ini punya 3 zat warna, yaitu adalah aniline blue, orange G, dan acid fusin. Kalau HE itu cuma punya 2, yaitu adalah hematoksilin dan eosin, tetapi kalau MAF dia kombinasinya 3. Kenapa? Karena 3 zat warna ini dia memiliki fungsinya masing-masing. Acid fusin, kemudian Mallory terdiri dari orange G dan aniline blue. Nah, yang menjadi karakteristik khas dari zat warna ini adalah pada aniline blue itu kemudian dia yang mewarnai warna biru, contohnya adalah berkas-berkas kolagen. Sedangkan acid fusin dengan orange G itu kemudian akan mewarnai komponen-komponen yang lain seperti sel-sel yang memiliki inti sel, tetapi dia tidak mewarnai komponen yang komponen berkas kolagen. Gambarannya seperti ini, teman-teman semua. Ini adalah preparat tulang, gitu ya. Dimana kalau kita tahu yang namanya tulang itu ya ada tulang keras, kemudian ada tulang rawan. Nah, dengan pewarnaan Mallory Acid Fusin, pada bagian tengah ini merupakan kartilago hialin, gitu ya. Nah, dimana kartilago hialin ini merupakan ya salah satu komponen kolagen juga, gitu ya. Ada karbohidratnya. Nah, itu kemudian dengan aniline blue, itu dia akan mewarnai warna biru. Sedangkan sel-sel yang lain yang dia tidak terkandung kolagen, itu dia akan terwarnai bisa merah atau mungkin bisa jingga. Nah, contohnya di sini eritrosit atau sel darah merah itu akan terwarnai kuning. Nah, dari sini kita bisa melihat, pada suatu struktur yang, maksudnya gini, dalam satu preparat yang sama, kemudian kita ingin membandingkan perbedaan lokasi struktur antara mana sih bagian yang dia memiliki jaringan ikat kolagen, mana yang tidak, itu sangat-sangat terbantu jika kita menggunakan pewarnaan Mallory Acid Fusin. Contohnya seperti apa? Coba di sini kita ingin membandingkan lapisan kulit ya, teman-teman kan sudah belajar kan struktur dari kulit. Bagian permukaannya adalah epidermis, kemudian bagian dalamnya adalah lapisan dermis. Nah, kalau kita lihat, ya namanya lapisan dermis itu kan strukturnya dari jaringan ikat ya, kolagen kan, ketebalan kolagennya seperti apa. Tetapi di situ bukan hanya jaringan ikat saja, kita bisa mendeteksi adanya kapiler darah. Nah, kapiler darah susunannya itu kan bukan materi-materi hialin atau materi-materi kolagen ya, jaringannya. Kan endotel kalau pembuluh darah. Kemudian sel epitel itu juga susunannya kan, epidermis itu kan susunannya sel epitel. Nah, kalau kita menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin, mungkin hanya gradasi warna aja yang kita bisa lihat.
Namun, kalau misalnya kita menggunakan pewarnaan Mallory, yang dimana di situ ada anilin blue, hanya yang memiliki berkas-berkas kolagen saja yang kemudian dia akan terwarnai biru. Sedangkan komponen sel-sel yang dia tidak menghasilkan kolagen, itu dia akan terwarnai merah. Sehingga kita bisa melihat secara jelas, oh inilah letak dari epidermis dan inilah bagian dari dermis. Sangat-sangat spesifik dibandingkan dengan pewarnaan hematoxylin eosin. Begitupun juga yang lain. Bahkan bukan hanya Mallory acid fusin ya, dua senyawa ini adalah dua preparat ini diwarnai menggunakan jenis Mallory trichom sama azan Mallory. Jadi memang banyak sekali jenis pewarnaan dan kombinasi dari berbagai macam zat warna. Oke. Nah, di sini saya kasih contoh lagi, teman-teman sudah hafal bentuk seperti ini adalah glomerulus, gitu ya. Kemudian di sini adalah kapsulnya. Nah, waktu praktikum histologi, pasti asisten meminta, oh silakan tunjukkan yang namanya membran basalis. Nah, membran basalis itu kan selaput ya. Nah, dengan selaput itu kan jaringan ikat. Kita tahu, kalau kita melihat menggunakan HE, mungkin nggak kelihatan banget, bahkan tidak kelihatan sama sekali. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan Mallory ini kelihatan banget yang warna biru. Ini adalah membran basalisnya. Nah, ini yang warna biru membran basalisnya. Komponen-komponen non jaringan ikat itu akan terwarnai merah. Nah, di sini terlihat ya, non jaringan ikat itu kemudian akan terwarnai merah. Baik tubulus contortus, collectivus dan lain sebagainya itu terlihat sangat jelas. Contoh yang lain lagi, yang di bawah ini merupakan insang ikan gitu ya. Teman-teman kan tahu secara anatomi insang itu kan tersusun atas lamela dari sel-sel epitel, kemudian bagian dalamnya itu adalah kartilago atau tulang rawan. Di mana tulang rawan itu ya pasti berkasnya adalah kolagen, matriksnya kolagen. Jadi dari pewarnaan Mallory ini kelihatan, oh yang kolagen, yang hialin ya, berkas hialin di sini itu warnanya biru. Sedangkan yang warnanya merah di sini ini adalah sel-sel epitel, di mana epitel ini yang fungsinya nanti untuk difusi oksigen terlarut gitu kan, terlarut air itu kemudian tempatnya difusinya di sini gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat menggunakan Mallory acid fusin jauh lebih jelas. Apakah bisa menggunakan hematoxylin eosin? Bisa, tetapi untuk mendeskripsikan atau membedakan antara satu sel dengan sel yang lain sangat jauh lebih jelas dengan pewarnaan khusus gitu. Atau dalam hal ini kita menggunakan Mallory. Oke, apakah ada pertanyaan untuk Mallory acid fusin? Sepertinya belum, saya akan lanjutkan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pewarnaan karbohidrat. Pewarnaan karbohidrat yang ada di sini itu bukan pewarnaan seperti biokimia mewarnai nasi, mewarnai patigenya, gitu ya, pakai iodin dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Tetapi pewarnaan karbohidrat ini merujuk pada, balik lagi, yang namanya sel itu pasti komponennya bukan hanya protein saja, tetapi ada molekul karbohidrat tertentu. Saya kasih contoh adalah lendir atau mukus. Kalian lebih familiar dengan istilah mukus ya. Salah satu sel yang berfungsi untuk menghasilkan mukus itu adalah sel goblet. Nah, ternyata yang namanya mukus, lendir itu merupakan komponen-komponen yang terdiri dari mukosubstansi, proteoglikan, jadi gabungan antara gliko dan proteo, karbo dan protein, kemudian glikoprotein dan glikokonjugat. Jadi turunan dari karbohidrat semua. Karena di sini ada karbohidratnya, maka komponen kimia ini kita bisa warnai. Kenapa? Untuk mendeteksi mana sih yang namanya sel goblet, mana sih sel yang menghasilkan musin. Contohnya selain sel goblet itu ada kelenjar, sel-sel yang berfungsi untuk menghasilkan kelenjar, sel-sel jaringan ikat seperti fibroblast dan sel emas. Jadi banyak ternyata yang dia berfungsi untuk menghasilkan lendir. Kita tahu juga yang namanya mukus itu selalu kita temukan pada lapisan mukosa. Gitu kan, lapisan mukosa itu baik di saluran pernafasan, saluran pencernaan, kita temukan mulai dari mulut sampai dengan anus. Gitu ya, sel goblet itu banyak sekali kita temukan. Nah, ini kita bisa identifikasi.
struktur dari sel goblet ini seperti apa. Karena dengan adanya kombinasi ini, dia akan mempengaruhi reaksi histokimia. Dan ternyata ada berbagai macam jenis dari lendir atau dari mukus ini. Ada lendir atau mukus yang bersifat asam dan ada yang bersifat netral. Dengan sifat atau potensial hidrogen atau pH ini kemudian juga akan memberikan warna yang berbeda juga antara yang asam dengan netral. Jadi kita juga bisa melakukan identifikasi. Baik, apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa fiksasi sama menggunakan metode parafin. Kita bisa menggunakan fiksasi rutin seperti neutral buffer formalin, atau kita bisa fiksasi menggunakan larutan Bowen. Nah, di sini saya kasih contoh gambar yang pertama. Ini adalah Fili ya, potongan Fili. Ini adalah sel gobletnya, di mana dia menggunakan pewarnaan musikarmin. Nah, visualisasinya seperti apa? Sel yang dia tidak menghasilkan lendir atau yang bukan sel goblet itu terwarnai orange atau kuning ya, terwarnai kuning. Tetapi kalau misalnya yang dia menghasilkan sel goblet itu dia akan terwarnai merah. Jadi kita bisa mengidentifikasi mana sih sel goblet itu. Nah, kelihatan dari sini. Kenapa kok sel goblet yang terwarnai merah? Karena ya dia yang memiliki mukosubstansi, dia yang memiliki kandungan karbohidratnya, sehingga itulah yang kemudian terwarnai merah. Itu ya teman-teman semua. Nah, kemudian contoh gambar yang lain lagi, ini adalah paru-paru, di mana fokusnya bukan di bagian paru-parunya, tetapi pewarnaan dari asid fas bakteria atau AFB ini, kemudian dia akan mewarnai komponen karbohidrat yang menjadi dinding sel pada bakteri. Jadi kita sebenarnya ingin mengidentifikasi apakah paru-paru ini ada bakterinya atau enggak. Dan ternyata ada, gitu kan, menggunakan pewarnaan histokimia. Kemudian dari situlah kita dapat mendiagnosa, oh ini ada bakteri yang kemudian berada di dalam paru-paru. Kenapa? Karena bakteri punya dinding selnya dari karbohidrat, mengenai struktur dinding selnya. Dan itu tidak akan terwarnai pada bagian alveolusnya. Kenapa? Karena sangat-sangat spesifik. Beda kalau misalnya kita pewarnaan hematoksinin eosin, akan susah karena kita tidak bisa membedakan mana yang bakteri dan mana yang komponen dari jaringan epitelnya, karena pewarnaannya mewarnai warna yang sama, hanya sitoplasma dan inti selnya saja. Nah, kemudian jenis-jenis pewarnaan karbohidrat yang lain apa? Nah, di sini saya kasih contoh yang lebih spesifik lagi, yaitu adalah PAS. Atau ini singkatan dari periodic acid sieve. PAS ini digunakan untuk apa? Dia berfungsi untuk mewarnai karbohidrat yang karbohidratnya itu pH-nya netral. Dengan tanda warnanya nanti adalah magenta atau agak keunguan. Nah, ini nanti kita bisa mendeteksi teman-teman semua untuk sel goblet atau lendir-lendir yang kemudian dia itu karakteristiknya adalah lendir atau mukus yang pH-nya netral. Itu kita bisa menggunakan pewarnaan periodic acid sieve atau saya singkat sebagai PAS. Nah, ini salah satu contoh ya, yang namanya tadi bagian dari membran basalis dan kapsulnya, karena itu merupakan jaringan ikat, maka ada karbohidratnya ini yang terwarnai magenta dibandingkan dengan sel-sel yang lain yang warnanya agak cenderung lebih pucat. Nah, pewarna yang lain lagi apa? Ada pewarnaan yang saya sebut sebagai Alcian Blue. Loh, bedanya dengan PAS apa? Alcian Blue ini berfungsi untuk mewarnai musin atau mukus yang asam. Jadi, di dalam tubuh kita itu ada loh lendir yang pH-nya itu asam. Nah, sifat-sifat ini kemudian berinteraksi dengan pewarna Alcian Blue, kemudian dia akan akan terwarnai biru. Cantik banget kalau gambarnya yang ada di sini. Ini terwarnai biru gitu ya. Ini menandakan bahwa musin atau lendir yang ada di sini atau mukus yang ada di sini itu bersifat asam. Beda dengan pewarnaan periodic acid sieve di mana sifat musinnya itu adalah netral. Selain itu, di Alcian Blue ini juga berfungsi untuk mewarnai karbohidrat yang lain.
Contoh, dia dapat mewarnai kartilago ya, kartilago hialin, komponen dari tulang rawan yang pasti ada karbohidratnya. Kemudian di sini dia akan menimbulkan warna biru dibandingkan dengan sel-sel yang lain. Dia akan dia akan terlihat lebih pucat. Tetapi yang punya komponen karbohidrat, dia akan terwarnai lebih kental warna birunya. Nah, ini berarti dia sama juga seperti anilin blue yang merupakan komposisi dari maluri asid fusin. Nah, dan ternyata, oh ya, di sini jaringan ikat ya, jaringan ikat pada pembuluh darah. Nah, ini menggunakan gabungan antara iron hematoksilin dengan alcian blue. Jaringan ikatnya terwarnai biru, pembuluh darahnya terlihat warnanya berbeda. Nah, ini juga gabungan antara alcian blue. Nah, saya ingin bercerita seperti ini. Ternyata alcian blue dengan periodic acid shift itu kita bisa kombinasikan. Jadi kita bisa mengidentifikasi ya dalam satu preparat, dalam satu pandangan, dalam satu kaca preparat itu kita bisa melihat kalau kita tahu bahwa yang namanya organ yang ingin kita amati, contohnya intestinum yang kita amati, itu ternyata dia menghasilkan musin atau sel gobletnya menghasilkan musin asam dan netral. Kemudian kita ingin menghitung dan membandingkan antara kedua musin tersebut. Paling cocok itu kita warnai menggunakan kombinasi pas AB ini. Nah, hasilnya seperti apa? Nanti musin yang warnanya biru itu menandakan bahwa pH-nya adalah asam. Sedangkan yang warnanya merah itu menandakan bahwa dia adalah netral. Sedangkan yang warnanya ungu itu menunjukkan bahwa dia adalah campuran. Jadi ada satu sel goblet yang kemudian dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan lendir atau musin yang asam dengan yang netral berbarengan. Itu juga ada, sehingga apa ya, sangat variatif sekali kombinasi dari pas AB ini untuk mendeteksi musin yang ada pada permukaan lapisan mukosa suatu organ. Contohnya seperti apa sih keuntungan dari pewarnaan karbohidrat ini? Saya bandingkan dengan dua gambar. Yang pertama, kalau yang di sini ini adalah kita warnai menggunakan hematoksilin eosin. Ini saya melakukan sendiri, ini adalah preparat saya. Nah, ini adalah hematoksilin eosin. Saat kita lihat filinya, fili dari intestinum itu nggak kelihatan jelas sama sekali. Mana sih sel goblet, mana sel enterosit atau sel absorptif, gitu, itu nggak kelihatan jelas. Hanya terwarnai merah saja dengan inti-inti selnya. Tetapi saat kita warnai menggunakan periodic acid shift, ini kita bisa membandingkan, oh ini loh sel goblet yang terwarnai ungu, kemudian ini sel goblet yang terwarnai biru. Berarti kalau warna biru yang di sini sifat musinnya itu adalah asam. Dan untuk mengidentifikasi sel goblet ini dengan tampakan yang sangat jelas seperti ini, salah satu yang kita gunakan itu adalah pewarnaan pas AB. Tetapi kalau kita bandingkan menggunakan HE itu nggak bisa lihat sama sekali. Sehingga ini juga pewarnaan pas ya. Sehingga kalau kita lihat ini loh, ini adalah sel enterosit, sel yang berfungsi untuk absorptif. Tetapi kalau yang warnanya merah menyala seperti ini berfungsi untuk menghasilkan mukus. Ini adalah sel goblet. Kalau kita bikin skematisnya seperti ini teman-teman semua. Nah, jadi memang kita bisa melihat ya fungsi dari beberapa jenis sel itu kita menggunakan pewarnaan khusus atau dalam hal ini adalah histokimia. Ternyata banyak. Tadi saya menyebutkan ya untuk mewarnai kolagen itu ada anilin blue dari maluri asid fusin, kemudian ada alcian blue juga, semuanya terwarnai biru. Tetapi ada juga pewarnaan kolagen yang lain. Beberapa riset penelitian tentang kolagen pada epitel gitu ya, untuk melihat penelitian-penelitian seperti anti-aging, antioksidan pada kulit, kanker kulit dan lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa riset yang menggunakan Sirius Red. Nah, hasilnya apa? Warna merah. Jadi kolagennya, berkas kolagennya itu terwarnai merah. Jaringan ikatnya terwarnai merah. Itu adalah pewarnaan Sirius Red. Jadi memang banyak jenis pewarnaan yang sebenarnya fungsinya sama dengan pewarnaan yang lain, tetapi tergantung dari kebutuhan teman-teman semua atau ketersediaan dari pewarna tersebut. Karena ya memang setiap zat warna itu juga memiliki variasi sendiri-sendiri dan memiliki harganya masing-masing. Oke, nah
Saya akan lanjut ke IHC. Perbedaannya di mana dengan histokimia? IHC ini adalah metode untuk meneliti struktur jaringan dengan menggunakan senyawa kimia spesifik, yaitu apa? Interaksi antara antigen dan antibodi. Nah, sehingga istilahnya adalah imunohistokimia. Imuno itu imun, sistem imun. Sistem imun itu kalau kita belajar ada yang namanya antibodi yang dihasilkan oleh sel B. Kemudian kalau misalnya ada patogen, kadang patogen itu dia punya yang namanya antigen. Nah, antibodi akan mengenali antigen seperti gembok dan kunci seperti itu. Nah, mekanisme ini yang kemudian ditiru cara kerjanya. Metode menggunakan antibodi berlabel, jadi nanti kita kasih label, bukan hanya sebatas antibodi saja. Nah, label atau penanda ini berguna untuk memperlihatkan, untuk menunjukkan atau yang mewarnai. Jadi kalau ketemu sama antigennya dan cocok, disitulah terdapat perubahan warna atau bukan perubahan, mohon maaf, terdapat reaksi warna. Sedangkan kalau sel yang tidak memiliki antigen yang kita targetkan, itu ya dia tidak akan terwarnai. Jadi sangat spesifik. Spesifik apa sih gitu ya? Spesifiknya seperti ini. Kalau kita ingin mewarnai, misalnya kita ingin mewarnai protein. Nah, pewarnaan protein itu kalau histokimia mungkin sel pada lapisan epidermis itu akan terwarnai, sel pada lapisan dermis dia tidak akan terwarnai, misalnya seperti itu. Tapi kalau IHC, proteinnya apa? Kita ingin mewarnai enzim, berarti sel yang hanya akan menghasilkan enzim tertentu itulah yang kemudian terwarnai. Atau kita akan fokus pada antigennya yang ada di enzim tersebut. Nah, berarti ya enzim itu yang akan terwarnai. Atau hormon. Sel-sel yang menghasilkan hormonlah yang kemudian terwarnai, atau sel yang menjadi target hormonlah yang akan terwarnai, atau bahkan DNA atau RNA. Jadi targetnya sangat spesifik. Yang penting adalah antibodi ini dapat berdekatan dengan antigen yang ingin kita targetkan. Pada imunohistokimia tidak semerta-merta preparatnya itu berasal dari preparat metode parafin. Tetapi kita bisa menggunakan sediaan yang lain seperti cryosection, menggunakan potongan beku, kemudian kita juga menggunakan kultur sel atau sel biakan gitu ya. Itu juga kita bisa mewarnai menggunakan IHC dengan apa istilahnya tahapan-tahapan tertentu. Oke. Antibodi ini biasanya kita labeli, bisa menggunakan peroksidase, fosfatase alkali, atau kita bisa gunakan fluoresen. Kalau gunakan fluoresen, biasanya warna yang dihasilkan akan berpendar atau menyala. Nah, ternyata yang namanya imunohistokimia itu dibagi menjadi dua cara atau dua teknik. Yang pertama, itu adalah direct atau saya sebut sebagai langsung. Kemudian yang kedua, itu adalah indirect atau tidak langsung. Ini teman-teman harus hafal. Maksudnya direct dengan indirect seperti apa? Sekali lagi yang namanya IHC itu adalah permainan antara antigen dengan antibodi. Antigen yang dimiliki oleh jaringan. Nah, di sini saya tunjuk yang namanya, ini kaca preparat, kemudian ini adalah jaringannya. Nah, setiap jaringan pasti punya komponen protein penanda, atau dalam hal ini adalah antigen. Nah, zat warna kita, IHC kita, itu isinya adalah antibodi. Teknik direct itu berasal dari satu antibodi. Jadi kita hanya punya antibodi, tetapi satu antibodi ini, pewarna dari antibodi ini sudah ada labelnya. Nah, antibodi ini kemudian dia akan berikatan dengan antigen. Setelah itu kemudian terjadi reaksi warna. Kita bisa amati. Itu adalah teknik imunohistokimia secara direct. Oke. Nah, kalau secara indirect itu seperti apa? Nah, kalau indirect, kita membutuhkan dua jenis antibodi. Antibodi primer dengan antibodi sekunder. Sama, jadi ini adalah kaca preparat, kemudian ini ada jaringannya. Di jaringan itu ada protein yang menjadi target atau antigennya. Kemudian, pertama kali lakukan itu adalah kita berikan yang namanya antibodi primer. Apa itu antibodi primer? Antibodi primer itu adalah antibodi yang dia tidak memiliki label, tetapi dia yang akan berikatan dengan antigen. Setelah antibodi primer ini kemudian dia akan berikatan dengan antigen, barulah nanti kita berikan antibodi yang sekunder.
Nah, antibodi sekunder inilah yang dia memiliki label atau penanda warna tadi. Nah, antibodi sekunder ini barulah dia bukan berikatan kepada antigen, tetapi dia berikatan kepada antibodi primer. Barulah terjadi reaksi warna. Nah, ini adalah salah satu fungsi, salah satu mekanisme kerja dari imunohistokimia dengan dua teknik, yaitu adalah secara direct dan secara indirect. Oke, untuk dua teknik ini, apakah ada pertanyaan? Atau mungkin saya perlu perjelas lagi pada bagian yang mana? Cukup? Cukup ya? Oh, nggak ada suaranya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu contoh perbedaan antara indirect dengan direct. Kalau indirect, dia menggunakan dua antibodi. Antibodi sekunder itu yang dia punya penanda atau label. Antibodi primer yang dia tidak punya. Nah, ini adalah protein atau dalam hal ini adalah antigen yang kemudian dia akan berikatan dengan antibodi. Barulah kalau misalnya dia sudah tersusun seperti ini, penanda warnanya itu akan terlihat. Tetapi kalau yang direct, itu hanya menggunakan satu antibodi yang dia sudah ada labelnya. Jadi langsung terwarnai. Karena ini adalah contoh imunofluoresen, berarti di sini sifat warnanya itu dia kalau di sini dia akan menghasilkan warna, warnanya terlihat, tapi kalau yang di sini dia adalah berpendar atau warnanya menyala. Nanti ilustrasinya saya akan lihatkan hasilnya di slide selanjutnya. Nah, ini cara kerjanya ya, teman-teman semua. Mungkin belum ini ya, belum membayangkan gimana gitu ya, karena saya pun juga belum pernah pakai apa namanya IHC karena emang harganya relatif mahal, sekitar 20 sampai 40 juta zat warnanya saja. Mahal banget. Nah, itu kalau besok teman-teman doktor gitu ya, program studi lanjut di luar negeri, mungkin kalian akan mengerjakan hal ini. Bismillah. Nah, tadi kalau ini adalah contoh indirect, di mana dia menggunakan dua antibodi. Ini yang pertama, preparannya dikasih antibodi primer, nempel, kemudian dikasih antibodi sekunder, kemudian diamati di mikroskop. Hasilnya seperti ini. Saya kasih gambar yang jauh lebih jelas lagi. Nah, di sini salah satu contoh kerjanya, teman-teman semua. Kalau kita lihat ya, nah di sini adalah hasilnya. Ini adalah penampang dari ginjal, tubulus gitu ya, saluran-saluran di ginjal. Penelitian ini atau gambar ini ingin mengamati suatu enzim yang disebut sebagai alkalin fosfatase. Alkalin fosfatase ini sebenarnya dihasilkannya di mana, prosesnya seperti apa, cara menghasilkannya bagaimana. Nah, kemudian diamati menggunakan apa namanya histokimia, di mana enzim ini kemudian akan nampak gitu ya, terlihat pada bagian permukaan dari epitelnya. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari IHC, di mana kalau misalnya kita lihat dengan pewarnaan ini, sel-sel yang hanya menghasilkan enzim alkalin fosfatase lah yang akan terwarnai, sedangkan yang lain tidak. Ini berarti sangat spesifik dan kita bisa mendeteksi suatu enzim yang berada di dalam suatu jaringan. Pakai HE jelas tidak bisa sama sekali, karena ini sangat spesifik. Contoh yang lain lagi, teman-teman sudah berkali-kali pasti tahu yang namanya testis ya, karena saya sering ngomong testis gitu kan. Nah, di sini adalah tubulus seminiferus dan di sini adalah jaringan interstisial. Ini kalau kita tahu secara teoritis bahwa yang namanya sel Leydig itu yang akan menghasilkan hormon testosteron. Tapi bagaimana untuk mengetahuinya? Kita tahu secara teoritis, tetapi membuktikannya gimana caranya? Bisa menggunakan imunohistokimia dengan kita menggunakan pewarna yang dia secara spesifik akan menempel pada sel yang memiliki antigen penghasil testosteron. Nah, di sini kemudian dia warnai IHC, dan pada bagian jaringan interstisialnya itu akan terwarnai coklat. Ini menandakan bahwa yang terwarnai coklat inilah sel-sel yang menghasilkan hormon testosteron. Kita tahu ya namanya hormon itu adalah molekul protein ya. Ya bisa molekul protein, bisa steroid. Tapi kalau testosteron kayaknya steroid deh. Nah, itu kemudian, cara mendeteksinya gimana? Itu kita bisa menggunakan IHC.
Nah, kalau fluoresen gimana? Ya, dia lebih dia sama spesifiknya tapi hasilnya beda. Kalau yang penanda yang lain, misalnya peroksida dan lain sebagainya, warnanya seperti ini. Tapi kalau yang fluoresen, ini kemudian dia akan warnanya itu berpendal. Oh, ini yang jaringan interstisialnya itu warnanya merah. Oh, sitoplasma pada sel-sel spermatogenik warnanya hijau. Inti sel pada sel spermatogenik warnanya biru. Nah, ini warnanya berpendar atau warnanya menyala. Nah, ini adalah fluoresen. Tekniknya itu sama dengan IHC tadi, menggunakan antibodi dan antigen. Gitu ya. Nah, ini kelihatan jelas banget. Sel yang menghasilkan hormon testosteron ini warnanya adalah coklat. Yang tidak ya tidak, dia tidak menghasilkan warna sama sekali. Gitu ya. Jadi sangat-sangat spesifik sekali untuk penggunaan dari IHC ini. Banyak sekali peran, termasuk saya jelaskan di awal tadi gitu ya. Dari sini kita bisa mendiagnosa menggunakan IHC, kita bisa mengamati zygomycetes atau apa namanya jamur gitu ya. Yang berada di dalam jaringan tubuh pasien misalnya, itu kalau pakai IHC atau misalnya kita cukup pakai periodic acid sieve, karena periodic acid sieve pewarnaan apa namanya, pewarnaan karbohidrat. Nah, kita ketahuan nih, oh ini rhizomucor karena dia memiliki apa namanya filamen-filamen pada bagian jamurnya. Nah, itu kita pakai pas warnanya lebih terwarnai sangat jelas. Ini pewarnaan histokimia. Kemudian yang lain lagi, pewarnaan yang lain lagi pun juga banyak. Selain itu, selain jamur banyak lagi. Misalnya di sini saya kasih contoh SARS ya, SARS, COVID. Nah, kita bisa mengamati kira-kira sel mana sih yang apa namanya ada virusnya. Nah, itu terwarnai virusnya itu antigennya seperti apa gitu kan, atau sel yang mengalami kerusakan akan dia memiliki antigen khusus atau tidak. Kemudian kita bisa menggunakan molekul penanda atau apa namanya IHC ini untuk melihat pada bagian jaringan epitel pada alveolus ini mengalami atau terdapat virus SARS atau tidak. Kemudian yang di sini itu adalah parasit Toxoplasma gondii yang menyerang jantung. Nah, di bagian otot jantung ini kalau kita pakai HE, hematoxylin kelihatan tumpukan anomali morfologi dari jantung dari serabut jantung yang berbeda. Tetapi kalau kita warnai menggunakan IHC, itu lebih spesifik lagi. Oh, bagian yang berwarna sangat kuat inilah yang istilahnya letak dari parasit Toxoplasma gondii tadi. Jadi banyak ya contoh-contoh zat warna yang bisa kita gunakan. Selain parasit, virus dan lain sebagainya, kita juga bisa mendeteksi toksik, jadi senyawa-senyawa racun, misalnya koper gitu kan, besi, mangan, magnesium dan lain sebagainya, senyawa-senyawa timbal atau apapun lah, senyawa-senyawa kimia entah itu dari pertambangan dan lain sebagainya yang kemudian membawa racun, misalnya terjadi keracunan secara massal di pertambangan dan lain sebagainya, sehingga kita harus mendeteksi bagian ginjal atau pada bagian hati yang memang fungsi utama dari antitoksin gitu ya, anti racun. Nah, kalau misalnya terjadi penumpukan yang banyak, nah kita tahu oh ini terjadi keracunan dan ada endapan senyawa-senyawa kimianya yang tidak bisa hilang di dalam jaringan. Nah, itu salah satu diagnosa ya yang bisa teman-teman lakukan risetnya atau apapun sesuai dengan apa yang kalian bisa. Oke, untuk pewarnaan khusus mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan lanjut ke Wolmon, sedikit saya singgung ya, karena kemarin kita praktikum ini. Teman-teman, untuk pewarnaan khusus apakah ada pertanyaan? Atau histokimia dan imunohistokimia, apakah ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Kan tadi ada pewarnaan pas sih, Pak. Nah, itu disebutkan bahwa pH-nya itu netral dan mendeteksi sel goblet. Nah, nanti pada sel goblet. Nah, pada sel gobletnya sendiri itu terbentuk warna apa nih, Pak? Kalau yang dan kemudian warna ungu. Oh ya.
Udah. Hmm, Oh, ungunya. Kalau Pak M. hmm, ungu atau magenta. Terus? Dan berarti pada pewarnaan pas itu hanya mendeteksi sel gobletnya pada warna itu dan tidak bisa mendeteksi sifatnya ya Pak, atau asam atau basa gitu tidak bisa. Gimana? Yang terakhir saya kurang dengar jelas. Yang Jadi hanya bisa pada mendeteksi pewarna pH. pas itu hanya bisa mendeteksi eh, sel gobletnya saja nih Pak. Jadi tidak bisa mendeteksi sifatnya itu sifat asam atau basa seperti itu Pak. Oke, ya. Nah, kalau misalnya, jadi gini, yang pertama mungkin agak sedikit rancu saya menjelaskan gitu ya. Jadi bikin teman-teman bingung. Sebenarnya pas ini bukan hanya digunakan untuk mewarnai sel goblet, tetapi digunakan untuk mewarnai sel atau jaringan yang dia memiliki komponen karbohidrat. Oke, nah kemudian dia akan terwarnai baik jika komponen karbohidratnya itu pH-nya netral. Nah, yang punya pH netral atau pH netral atau asam itu adalah lendir. Jadi dengan mendeteksi adanya lendirnya, sifatnya kira-kira dia asam atau basa, itu nanti kita bisa gunakan pewarnaan pas. Tapi kalau misalnya kita ingin membandingkan ya, kita sudah tahu secara teoritis, oh ternyata yang namanya mukus pada intestinum itu ada dua jenis, asam dan basa. Oke, kemudian kita ingin warnai menggunakan pas saja untuk mendeteksi dua mukus tersebut, itu nggak bisa karena nantinya yang akan terwarnai itu hanya akan yang terwarnai itu adalah sel-sel goblet yang pH-nya netral, sedangkan yang asam itu nanti dia akan tidak terwarnai, jadi tidak akan terlihat. Nah, caranya kalau misalnya memang penelitiannya itu hanya ingin melihat sel goblet saja tanpa mengidentifikasi apakah dia asam atau basa, menggunakan pas menurut saya sudah cukup. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin mendeteksi, oh saya ingin melihat apakah di situ ada asam atau netral mukusnya, barulah kalian nanti mengkombinasikan menggunakan Alcian Blue. Jadi pas gabungkan dengan Alcian Blue karena Alcian Blue ini yang kemudian akan membantu pewarnaan pas untuk memberikan warna biru pada lendir-lendir yang sifatnya asam. Kemudian apakah hanya sebatas segoblet saja? Tidak. Yang jelas adalah komponen-komponen karbohidrat. Nah, di sini mungkin saya kasih ide menarik. Saya pernah baca jurnal dan kemarin juga didiskusikan pada saat presentasi. Hati, teman-teman tahu hati gitu ya. Hati dan pankreas. Itu kan hati itu kalau misalnya kita dalam kondisi banyak energi, gula itu kan disimpan di dalam hati. Gitu ya, gula itu kan disimpan di dalam hati. Nah, dengan penyimpanan tersebut, nah kalau teman-teman tertarik penelitian mengenai diabetes dan lain sebagainya, itu kalian bisa melihat apakah terjadi kelainan penyimpanan glukosa di dalam hati atau terlalu banyak yang disimpan di dalam hati atau tidak terakumulasi dan lain sebagainya, itu dapat dilihat menggunakan pewarnaan pas. Karena warna pas ini kemudian akan membuat sel hepatosit pada hati itu akan terwarnai lebih jelas atau terwarnai lebih magenta atau terwarnai lebih ungu, sedangkan yang dia tidak memiliki kandungan glukosanya itu akan terwarnai lebih pucat. Modelnya seperti itu. Jadi kita tahu, oh ternyata kalau terwarnai sangat kontras gitu ya, atau terwarnai dengan jelas, menandakan bahwa ada karbohidrat yang disimpan sangat banyak sekali di dalam sel hepatosit yang ada di hati. Nah, itu kita juga bisa melakukan identifikasi seperti itu. Gitu, punya gambaran terkait dengan pewarnaan ini. Yang penting kita tahu fungsi dari zat warna ini, dia berfungsi untuk mewarnai apa-apa dan apa gitu. Baik Pak, sudah paham. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Oke, yuk sama-sama. Oke, ada yang lain lagi atau saya lanjutkan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak, oh ya, ya silahkan. Begini Pak, kan pewarnaan itu memiliki sifat tertentu dan tergantung organ apa yang akan kita amati, begitu nih Pak. Ah, ah. Nah,
apabila kita akan melakukan suatu penelitian terkait dengan ekstrak suatu tanaman, itu apakah kita juga harus memperhatikan pewarna untuk organ yang kita inginkan itu atau bagaimana nih Pak? Atau adakah pengaruh terhadap ekstrak tanaman apabila kita menggunakan pewarna tertentu begitu Pak? Kalau pengaruhnya tidak ada, karena yang kita kaji itu kalau pewarnaan itu adalah jaringannya. Jadi sebenarnya kalian ingin melihatnya itu dalam sudut pandang apa? Intinya seperti itu. Nah, kemudian mungkin yang paling saya masuk dari pertanyaan ini adalah bagaimana cara kita menentukan gitu ya zat pewarna gitu kan, pewarna apa yang paling baik dan paling spesifik gitu ya, enggak? Iya Pak. Nah, Iya Pak. terutama terkait dengan kajian penelitian yang ingin kita lakukan. Oke, ada berbagai macam sudut pandang yang berbeda dan berbagai macam apa istilahnya itu masukan-masukan dan saran. Yang pertama kita lihat dari apa yang ingin kita amati. Kalau kita ingin mengamati kajiannya itu adalah kerusakan sel, contoh misalnya sifat dari radikal bebas, yang kemudian radikal bebas ini apa istilahnya merusak struktur dari sel, dan kita ingin mengidentifikasi sel ini rusak atau tidak, pewarnaan hematoxidin eosin itu dirasa sudah cukup. Kenapa? Karena balik di awal tadi, yang namanya HE itu akan mewarnai inti dan akan mewarnai sitoplasma. Karakteristik inti yang rusak itu atau karakteristik sitoplasma yang pecah itu kita bisa lakukan pengamatan dari situ untuk mendeteksi ini mengalami yang namanya nekrosis, ini yang mengalami yang namanya apoptosis gitu. Jadi dasarnya kita harus tahu bentuk dari sel yang normal dulu. Jadi teman-teman harus belajar bentuk dari sel normalnya itu seperti apa. Dalami ilmu histologinya dulu, gitu kan. Oh yang namanya hepatosit itu bentuknya seperti ini. Oh yang namanya glomerulus itu bentuknya seperti itu. Tubulus seminiferus itu bentuknya seperti ini. Folikel pada ovarium itu bentuknya seperti itu. Itu kalian harus pahami bentuk normalnya dulu. Setelah itu kalian pahami yang namanya kerusakan sel, nekrosis, kemudian apoptosis dan lain sebagainya. Banyak kok referensi-referensi yang menunjukkan bahwa sel yang mengalami nekrosis itu ciri-cirinya seperti apa. Kalau belajar lebih jelasnya lagi besok, kalau tertarik ambil histopatologi, nanti akan saya ceritakan lagi gambar-gambar untuk membedakan antara nekrosis dengan yang normal. Kemudian kita lanjutkan lagi, kemudian ada karakteristik yang lain, contoh hemoragi, pendarahan. Jadi keluarnya kapiler darah ya, pecahnya kapiler darah pada preparat di dalam sudut pandang preparat kita, eritrosit yang keluar atau inflamasi gitu ya, pengumpulan dari sel-sel leukosit yang cukup banyak dan masif mengumpul menggerombol dalam suatu kumpul titik-titik tertentu. Nah, itu ciri-ciri yang mengalami kerusakan. Itu kita cukup bisa menggunakan pewarnaan HE. HE itu udah cukup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ingin benar-benar mendeteksi contoh. Tadi ya, kita ingin melihat kolagen. Kalau kita ingin benar-benar ingin melihat kolagen, lapisannya, strukturnya seperti apa ya, kita bisa menggunakan Sirius Red, kita bisa menggunakan Asian Blue dan lain sebagainya. Atau kita ingin melihat, saya pernah penelitian menghitung jumlah sel goblet. Kalau saya menghitung jumlah sel goblet menggunakan HE itu agak susah. Saya bilang susah ya, tetapi bisa. Bisa, karena kemarin saya menghitung trakea, sel goblet pada trakea itu kelihatan, lumayan lah kelihatan, tetapi kalau intestinum itu nggak kelihatan. Nah, model-model seperti itu yang kemudian kita bisa tahu dari referensi. Oh ada penelitian yang pernah melakukan, ada penelitian yang belum pernah melakukan. Dari situ kita, kalau ada yang pernah melakukan berarti bisa dong, misalnya seperti itu. Nah, kemudian, oh ternyata nih, ini kemudian yang kedua ya. Yang kedua adalah kita lihat dari budget sih. Lihat dari budget. Kalau kalian dapat PKM, saya sarankan pewarnaan khusus bahkan sampai IHC. Karena yang namanya program kreativitas mahasiswa kan dapat dana sendiri ya. Tapi kalau ini adalah penelitian mandiri atau contoh tugas akhir, skripsi dan lain sebagainya, ya kita lihat dulu budgetnya seberapa. Karena kalau pewarnaan khusus kayak PAS, Alcian dulu lumayan lah, masih
masih bisa dirogoh di kantong. Tetapi kalau IHC puluhan juta harganya, itu jadi kayak ini kalau nggak join riset sama dosen atau bukan penelitiannya dosen, susah banget nih, habis gede nih penelitiannya gitu loh. Jadi menurut saya lihat apa yang bisa kita lakukan dulu. Kemudian dari situ kalau misalnya cukup menggunakan hematoksin eosin dan bisa, karena kita hanya ingin melihat morfologi, bentuk, atau misalnya kerusak sel yang rusak dan lain sebagainya, HE udah cukup. Saya bilang udah cukup. Tetapi kalau misalnya kita ingin advance dan ingin publikasi di jurnal internasional gitu ya, atau ini merupakan tugas akhir dari program pasca sarjana atau program riset hibah kalian gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan pewarnaan khusus yang nantinya akan menjawab jauh lebih spesifik lagi. Gitu. Gitu bisa diterima jawaban saya atau perlu saya jelaskan lagi? Iya Bapak, alhamdulillah sudah bisa diterima. Gitu ya. Berarti ini Pak, ya tadi kan saya juga ingin bertanya terkait mengapa kok dalam metode parafin itu banyak menggunakan HE begitu ya Pak. Tapi kayaknya sudah terjawab dengan penjelasan Bapak terkait dengan budget dan morfologi yang akan kita amati. Jadi gini, contoh gini. Kalau misalnya kita ingin mengukur, besok ya kita akan belajar cara pengukuran gitu ya. Kalau misalnya kita ingin mengukur panjang villi pada intestinum. Nah, kalau bentuk panjang villi itu sudah bisa kita lihat menggunakan hematoksilin eosin, kenapa kita harus menggunakan periodic acid sieve gitu loh. Jadi kayak ya kalau misalnya ada yang lebih murah, ngapain pakai yang lebih mahal? Kalau ada yang lebih gampang, kenapa susah-susah? Kan prinsipnya seperti itu. Kecuali kalau memang jalan satu-satunya adalah menggunakan pewarnaan ini, ya mau nggak mau kita harus pakai staining itu gitu. Cara memastikannya lagi adalah baca jurnal terus. Oh, kalau misalnya penelitian tentang radikal bebas gitu ya, staining yang paling bagus mana sih? Oh, kalau misalnya pengen pengamatan tentang lendir atau mukus, pewarnaan mana sih yang lebih bagus lagi? Sebenarnya itu larinya itu adalah by pengalaman sih. Itu adalah nomor 1 gitu. Jadi banyak baca jurnal gitu aja. Iya Bapak, soalnya saya juga ini taunya kemarin juga baca-baca jurnal, dan jurnal yang Bapak kasih itu yang buat tugas kelompok itu kok kebanyakan juga HE begitu kan Pak. Saya bandingkan gitu kok banyak yang HE gitu. Ya baik Bapak, sudah bisa. Gitu ya? Oke. Ya, nggak apa-apa. Yuk sama-sama, nanti kita diskusi lagi di presentasi ya. Itu jurnal-jurnal baru semua, saya juga belum baca, jadi saya ingin mendengarkan dari kalian sendiri gitu. Memang HE lebih gampang diaplikasikan sih. Jadi kita coba belajar dulu yang dasar. Setelah itu kalau misalnya teman-teman sudah ahli gitu kan, bisa lanjut ke pewarnaan khusus. Oke, saya akan lanjut ke Wolmon. Nah, sebenarnya singkat saja untuk Wolmon, karena Wolmon ini kalian sudah belajar pada saat praktikum, tetapi intinya seperti ini. Perbedaan antara Wolmon dengan metode parafin. Kalau metode parafin itu kan kita potong, jadi hanya bagian-bagian organ tertentu saja yang kita amati. Kepala ya bisa sih, otaknya, jantungnya, atau mananya gitu kan. Tetapi kalau Wolmon itu sediaan utuh gitu ya, mulai dari kepala sampai kaki, semuanya itu diamati utuh. Jadi kita namanya motong-motong itu kita nggak motong, jadi kita utuh. Nah, yang kita perlu garis bawahi, karena kita praktik menggunakan embrio, bukan hanya semata-mata metode Wolmon ini digunakan untuk embrio, kita juga bisa melakukan identifikasi ya. Nah, teman-teman yang suka sistematik, teman-teman yang suka taksonomi, nah untuk mengidentifikasi ciri-ciri suatu spesies, terutama hewan-hewan yang notabene ukurannya kecil, seperti invertebrata ya, misalnya ini Hiridunea, lintah itu apa? Hiridunea atau apa? Saya lupa. Kemudian yang di sini Tanea gitu ya. Nah, ini lintah, serangga dan lain sebagainya, itu kalian bisa amati karakteristiknya. Bisa diamati antenanya lebih jelas lagi, diamati kakinya lebih jelas lagi, segmen-segmennya, organ reproduksi dan lain sebagainya. Itu kalian bisa menggunakan Wolmon. Jadi Wolmon ini sebenarnya pengawetan yang sama dengan metode parafin.
pengawetannya sama, tetapi tidak dipotong, namun pewarnaannya sama. Jadi kita bisa warnai menggunakan hematoksilin eosin seperti yang kalian praktikumkan juga, atau kita juga gunakan pewarnaan-pewarnaan spesifik. Itu kita juga bisa lakukan. Bahkan kita bisa menggunakan imunohistokimia untuk mengamati suatu ekspresi gen tertentu. Kalau waktu embriologi dulu saya pernah belajar ya, ada faktor gen atau protein yang memicu proliferasi. Ada WNT4, ada WNT2, ada Sonic Hedgehog, ada faktor-faktor gen yang kemudian dia akan mempengaruhi regulasi perkembangan embrio. Ada gen yang muncul saat blastulasi, ada gen yang muncul saat gastrulasi. Nah, ada gen yang hanya muncul pada saat organogenesis, organ reproduksi, gen yang berfungsi untuk memicu proses pembentukan ekstremitas. Nah, untuk mendeteksi itu kita bisa menggunakan imunohistokimia yang kita kombinasikan dengan hormon. Nah ini contohnya ya, jurnal, saya ambil gambarnya saja, kemudian untuk mendeteksi bagian dari somit perkembangannya seperti apa, nah ekstremitas dan lain sebagainya, itu kemudian dia akan muncul. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh standarnya pakai HE. Kita sudah bisa nih melihat bagian somit, primitive streak-nya, neural groove gitu ya. Moga-moga masih ingat waktu embriologi. Nah, prosencephalon, mesencephalon, rhomboencephalon, bahkan sampai terbentuknya kuncup jantung yang lengkap, mulai dari 24 jam tadi, 33 jam sampai 72 jam. Ini sangat erat kaitannya perkembangan embriologi dengan Wolmon. Keuntungannya apa? Kita bisa melakukan riset. Mungkin teman-teman penelitiannya rata-rata kalau lihat penelitiannya kakak tingkat pasti menggunakan HE gitu ya. Sebenarnya penelitiannya itu kalau menggunakan Wolmon juga bisa. Kita bisa menggunakan contohnya di sini kita menggunakan Wolmon pada embrio ayam untuk mengamati perkembangan otak gitu ya. Yang terpapar toksik misalnya. Di sini toksiknya adalah insektisida karbofuran. Ini merupakan teratogen yang kemudian dia akan mengacaukan proses organogenesis pada otak. Nah, di sini kalau kita lihat kontrol itu otaknya pada embrionya terbentuk sempurna, tetapi kalau misalnya dikasih karbofuran ya yang merupakan insektisida itu hancur nih. Bukan hancur sih, maksudnya perkembangan embrionya tidak terbentuk secara sempurna. Nah, ini kan berarti ada manfaat kita belajar Wolmon untuk melihat proses perkembangan embrio yang normal dan kita bandingkan dengan yang abnormal sesuai dengan perlakuan yang kita lakukan. Banyak sekali loh agen toksik yang masih belum masih dalam tanda tanya dan belum ada kejelasan atau informasi secara saintifik permasalahan-permasalahan secara mekanisme kerja dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sumber-sumber referensi bagi teman-teman yang tertarik dalam bidang embriologi. Oke, untuk Wolmon apakah ada pertanyaan? Atau saya lanjut ke Arab dulu, habis itu nanti sesi pertanyaan. Lanjut, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini terakhir, yaitu adalah staining pewarnaan Arab. Arab itu bukan orang Timur Tengah ya, tetapi ini gabungan dari alizarin red dengan Alcyan blue. Ini sangat menarik, sebenarnya bukan mikroteknik ya, karena nggak pakai mikroskop, jadi kita bisa melihat langsung gitu kan. Kita bisa melihat langsung pada preparasinya. Intinya kita mewarnai tulang. Tetapi menarik karena masih tahap staining, jadi saya masukkan materi ini ke mikroteknik. Nah, jadi intinya gini. Ada dua zat warna yang bisa kita gunakan, yaitu adalah alizarin red dan Alcyan blue. Loh, Alcyan blue kan tadi udah kita bahas ya. Ya, memang Alcyan blue itu kan senyawa kimia, tetapi kita bisa gunakan Alcyan blue ini untuk mewarnai tulang. Balik lagi, karena nah, kok bisa mewarnai tulang? Jadi gini, Alcyan blue itu dia akan mewarnai yang namanya tulang rawan atau tulang lunak ya, tulang rawan. Tulang rawan ada hialin. Hialin itu ada beberapa komposisinya yang berupa karbohidrat, sehingga Alcyan blue itu akan mewarnai warna biru pada pada tulang rawan. Nah, sedangkan
alizarin red itu akan mewarnai warna merah pada tulang keras. Jadi nanti kita bisa melihat struktur anatomi dari penulangan suatu organisme. Nah, inilah salah satu fungsi dari pewarnaan Arab. Terus kok bisa jadi bening gitu ya? Nah, nanti kita kasih senyawa kimia yang berupa KOH, di mana KOH ini akan membuat warna bening pada daging, atau dalam hal ini adalah otot dan saluran pencernaannya. Jadi hanya benar-benar tulang yang kita amati. Itu adalah kelebihan dari Arab. Nah, kemudian keuntungannya apa? Yang pertama, tidak ada kemungkinan tulang itu hilang. Karena apa? Karena kita tidak melakukan proses pembedahan. Jadi benar-benar kita hanya merendam embrio tersebut atau hewan-hewan tersebut ke dalam larutan-larutan zat warna saja. Sehingga semua tulang itu akan berada dalam posisinya. Karena kita tidak ada pembedahan sama sekali. Tengkoraknya masih di sini, skapulanya, humerus, kemudian tulang rusuk, vertebra, femur, tibia, fibula, dan lain sebagainya itu masih dalam posisi yang sama. Tidak ada kemungkinan terjadi kesalahan identifikasi karena kita tidak rubah, kita tidak potong organnya, dan ya kita tidak membuat seperti fosil gitu ya, tetapi benar-benar utuh. Nah, dapat diteliti dari berbagai sudut seperti teman-teman membuat taksidermi gitu ya, membuat awetan organ gitu kan secara utuh. Nah, itu kita bisa lihat dan dapat memproses banyak individu secara semuanya sekaligus tanpa takut tulang belulangnya akan tercampur karena kita nggak gabung antara satu organisme dengan organisme yang lain gitu. Hemat waktu dan tenaga. Cara kerjanya seperti apa? Nah, di sini data saya aja sih ya, pengalaman dulu saya praktikum. Nah, di sini ikan wader saya anestesi menggunakan air atau menggunakan es batu. Jadi kita bisa loh anestesi menggunakan es batu. Ini digunakan untuk hewan-hewan akuatik yang kecil. Itu kita bisa anestesi menggunakan es batu. Nah, saya fiksasi menggunakan alkohol 96% selama 3 hari. Nah, ini ikan wader. Tapi sebelum saya lakukan proses ini, saya pelihara ikan wader ini, kemudian saya potong pada bagian sirip, bukan pada bagian ekor ya, pada bagian sirip ekor, sirip kaudal. Sirip ekor ya teman-teman ya, bukan ekornya mati kalau ekornya. Sirip ekornya, tulang yang ada di sini. Nah, kemudian setelah itu saya pelihara lagi, kemudian saya amati, oh ternyata ada regenerasi ekor yang ada di sini. Ada perbaikan regenerasi ekor. Nah, kemudian saya amati bagaimana cara regenerasinya. Nah, saya lanjutkan ya. Setelah saya fiksasi 96%, saya warnai menggunakan Arab tadi selama 3 hari. Kemudian saya cuci Aquades, kemudian saya rendam menggunakan KOH. Nah, fungsi direndam KOH agar terlihat bening seperti ini. Organ-organnya hanya tulang saja yang terlihat. Setelah transparan, kemudian saya awetkan ke dalam larutan gliserin yang saya campur ke KOH sebanyak 1:1, yang penting dia tenggelam. Nah, model seperti ini kita bisa foto, kita bisa amati bagaimana penulangan dan lain sebagainya. Karena saya tadi treatmentnya adalah proses regenerasi, nah di sini kelihatan banget ada regenerasi ekor yang berupa kartilago hialin ya, merupakan tulang rawan yang kemudian dia istilahnya itu menjadi dasar proses dari regenerasi ekor si wader ini gitu kan. Jadi memang yang namanya regenerasi berasal dari tulang rawan, kemudian dia membentuk tulang keras. Nah, ini kalian bisa aplikasikan juga gitu kan kalau tertarik dengan penelitian mengenai tulang belulang. Nah, di sini ini adalah contoh sama juga kepala ikan, tetapi ini perbandingan antara Arab alizarin red, kemudian yang di sini itu adalah scanning elektron mikroskop. Nah, gini. Saya lanjutkan lagi. Jadi yang namanya pewarnaan tulang, terutama tulang keras dan tulang rawan, itu dapat dilakukan baik kalian menggunakan embrio, individu yang kecil, misal ikan, amfibi, reptil, burung, dan mammal, semuanya itu bisa. Yang penting kalian bisa merendam secara utuh. Kalau organnya terlalu besar gitu gimana? Ya kalian bisa ambil bagian organ yang ingin diamati saja. Contoh ini misalnya sirip ikan. Kemudian dibuat staining tadi,
pewarnaan Arab, nah kalian bisa identifikasi, oh ini clavicula, ini scapula, oh bagian yang persendian yang di sini adalah tulang rawan karena warnanya biru. Kalau yang di sini warnanya merah lagi berarti ini adalah tulang keras dan lain sebagainya. Oke, ini juga bisa loh digunakan untuk pengamatan anomali, jadi kelainan tulang. Kira-kira tulangnya itu terjadi kelainan pada saat proses organogenesis atau terjadi kerusakan pada saat proses perbaikan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diamati juga. Oke. Nah, untuk hasil yang baik, kalau organnya besar, semua kulit itu dibuang. Jika sulit untuk mengulitinya, maka pada bagian interskapular, pada lemak atau pada kulit itu yang kemudian dibuang. Ini yang menarik ya, satu utuh dari kura-kura itu bisa diamati. Nah, ini pada kelelawar. Nah, kelihatannya proses penulangannya seperti apa? Terlihat bening gitu ya, kulitnya terlihat bening gitu kan. Nah, ini juga pada tikus itu juga terlihat sangat jelas. Tetapi karena ukurannya besar gitu ya, organ pencernaannya tadi nggak diambil sehingga agak sedikit mengganggu gitu. Nah, di sini ada salah satu contoh penelitian juga. Apa yang bisa kita lakukan, intinya kan dari apa yang kita pelajari, apa yang kita bisa lakukan. Nah, ini saya mengambil contoh itu adalah penampilan reproduksi dan perkembangan skeleton fetus atau embrio mencit setelah pemberian ekstrak buah nanas. Saya lupa sih jurnalnya ini kandungan dari buah nanasnya itu apa, saya mohon maaf saya lupa. Hanya saja di sini memang dari kandungan nanas yang ada di sini, kemudian membandingkan bahwa ya secara mitos pun teman-teman udah tahu ya, yang namanya nanas muda itu nggak boleh dikonsumsi sama ibu hamil. Ternyata ini dapat menyebabkan kecacatan pada perkembangan embrio. Nah, kemudian peneliti ini mengamati proses penulangannya. Ini yang dia tidak dikasih ekstrak nanas, itu normal, tetapi yang dikasih ekstrak nanas. Nah, itu terjadi anomali pada bagian tulang rusuknya. Nah, ini aneh kan, ada pelekukan, kemudian ada fusi, penggabungan dan lain sebagainya. Nah, ini melekuk yang indikasi bahwa ekstrak pada nanas muda ini dia akan mempengaruhi proses organogenesis, terutama proses penulangan pada embrio mencit. Oke, contoh yang lain lagi. Ini yang terakhir. Nah, penelitian itu bukan berarti harus melakukan treatment injeksi ke hewan gitu ya. Kita mengamati struktur saja itu sudah dianggap sebagai riset. Nah, ini adalah penelitian mengenai struktur skeleton kaudal, sirip kaudal dari Periophthalmus gracilis. Apa itu? Lebih familiar dengan istilah mudskipper atau orang Jawa bilangnya adalah ikan glodok. Mudskipper ini adalah ikan amfibi mungkin ya, bisa dibilang ikan amfibi karena dia bisa bertahan di darat tanpa air dengan waktu kurang lebih 15 sampai 18 menit tanpa air, dia masih bisa bernafas. Nah, seperti yang kalian lihat seperti ini. Nah, yang menarik adalah bukan masalah dia bernafasnya atau tidak. Si peneliti ini dia mengamati bagaimana sih caranya mudskipper ini dia bisa berjalan ya, atau dia bisa hinggap di tanah yang ya posisinya di tanah bukan air. Karena kalau misalnya kita taruh ikan nila di tanah gitu aja dia kan jatuh. Berarti kan di sini ada komposisi tulang yang seperti apa yang membuat dia masih bisa istilahnya itu berdiri tegap seperti ini ya. Nah, peneliti ini kemudian melihat ya komponen-komponen dari tulangnya mulai dari vertebratanya sampai ke ekornya, apa sih yang membuat dia itu bisa bisa berdiri kokoh itu apa? Nah, di sini ada bagian sentrum, perizygomaticum, arcus dan lain sebagainya. Nah, secara anatomi bisa kita amati strukturnya, bahkan pada bagian sirip kaudalnya ya, sirip ekornya di sini ada persendian yang menyebabkan ekor pada mudskipper ini jauh lebih kokoh dan dia bisa berdiri pada saat dia berada di lumpur. Nah, karakter-karakter khusus seperti ini, identifikasi penulangan seperti ini dilakukan hanya dengan cara metode alizarin red Alcyon blue. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan.
Cukup? Atau ada pertanyaan lagi, saya persilahkan. Cukup teman-teman semua? Cukup, Halo? Pak. Oke, baik. Ya, cukup ya. Kalau cukup, untuk nanti presensinya, kalian ketik Alcian Blue, gitu ya, untuk presensi pada pertemuan hari ini. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Untuk besok kita akan belajar cara pengukuran pada jaringan. Kita ketemu lagi minggu depan. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih.